Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratu Diva dengan nomor induk mahasiswa 9620220008 dari kelas 1 PKD 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen dengan materi berjudul tipe-tipe pengawasan. Sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu pengawasan. Pengawasan atau controlling adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Contohnya, lembaga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal. OJK mengawasi kegiatan keuangan supaya tahu apakah kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai hukum dan aturan yang berlaku atau tidak. Selanjutnya, ada tipe pengawasan. Menurut Donnelly, pengawasan itu dibagi menjadi tiga tipe dasar, yaitu yang pertama pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan adalah pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Contohnya, dalam perusahaan minyak goreng, karena bahan yang dibutuhkan untuk produksi itu habis, maka manajer membeli bahan berupa kelapa sawit dan manajer melakukan pengawasan terhadap bahan tersebut. Apakah bahan tersebut sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan atau tidak? Yang kedua, ada pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung. Pengawasan ini terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan atau memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Contohnya, dalam perusahaan minyak goreng, kelapa sawit yang sebelumnya dibeli selanjutnya diolah dengan mesin yang canggih hingga menjadi minyak goreng. Manajer melakukan pengawasan dalam pembuatan minyak tersebut untuk memastikan bahwa mesin yang digunakan berfungsi dengan baik agar menjadi minyak yang berkualitas. Ketiga, pengawasan feedback. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Contohnya, dalam perusahaan minyak goreng yang telah jadi tidak bisa langsung dijual kepada masyarakat, tetapi harus dicek terlebih dahulu apakah minyak tersebut aman jika digunakan oleh masyarakat dan apakah minyak tersebut sesuai dengan standar perusahaan atau tidak. Lalu, menurut Situ Morang dan Juhir, ada 3 teknik pengawasan, yaitu yang pertama ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas, mulai dari mengamati sampai menerima laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, dengan meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu, dalam melakukan proses pengawasan, harus mengetahui beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap penerapan standar. Dalam tahap penetapan standar ini, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Ada 3 bentuk standar yang umum, yaitu standar fisik. Standar fisik ini meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produksi. Lalu yang kedua, ada standar moneter. Meliputi biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga ada standar waktu. Contohnya standar waktu itu kecepatan produksi atau batas waktu pekerjaan harus diselesaikan. Lalu tahap yang kedua yaitu penentuan pengukuran. Tahapan ini digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan secara tepat. Lalu yang ketiga, ada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Lalu tahap yang keempat yaitu pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahapan ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa bisa terjadi demikian, dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Kelima, ada tahap pengambilan tindakan koreksi. Tahapan ini dilakukan bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya. Lalu ada beberapa kriteria pengawasan yang efektif. Pertama yaitu akurat, tepat waktu, fleksibel, objektif dan integratif, terpusat pada titik pengawasan, sebagai petunjuk operasional, terorganisasi dengan aliran kerja, lalu diterima anggota organisasi, dan lain sebagainya. Lalu menurut William Hyman, menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan, kedua, menetapkan penunjuk hasil, ketiga, menetapkan standar penunjuk dan hasil, keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Jadi berdasarkan uraian yang tadi barusan saya sebut, itu dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Lalu ada bidang-bidang pengawasan strategik, di mana bidang strategik ini yang membuat organisasi secara keseluruhan mencapai sukses. Yang pertama, transaksi keuangan. Dalam pengawasan transaksi keuangan yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan strategik meliputi analisis laporan keuangan, ada manajemen kas, pengelolaan biaya. Lalu yang kedua, hubungan manajer dan bawahan. Dan yang ketiga, ada operasi-operasi produktif. Operasi-operasi produktif dalam hal ini adalah kegiatan perusahaan yang dapat memberikan hasil keuntungan bagi kelangsungan perusahaan. Dan selanjutnya, ada beberapa alat bantu pengawasan, yaitu yang pertama ada manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Lalu yang kedua, ada manajemen information system. Manajemen information system ini adalah suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Lalu yang ketiga, ada analisa rasio. Analisa rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Lalu yang keempat, ada penganggaran. Anggaran dalam organisasi ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.